rutinlah meminta kepada Allah agar diteguhkan di atas ketaatan, selalu berdoa, diminta supaya Allah kasih jadi istiqomah gitu ya, hingga ajal menjemput, dan berlindunglah selalu kepada Allah dari hati yang mudah berubah-ubah dan berombang-ambing. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mulai rasa malas ibadah, auzubillahi minasyaitonirrajim, langsung hadap kiblat, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, puji Allah, baca salat pada Nabi SAW, lalu berdoa, ya Allah, tolong buat hambamu ini jauh dari kelalaian ini, buatlah hambamu semangat dalam ibadah, jauhkan dosa ini. Langsung berdoa kepada Allah supaya terlindungi. Ada firman Allah SWT dalam surah Fussilat ayat 30, surah nomor 41, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa artinya ayat ini? Kata Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan, mengucapkan Tuhanku Allah, ini sudah kita penuhi kategorinya, ya. Kita mengatakan Tuhan kita Allah. Kemudian yang penting adalah summastaqamu, lalu konsisten dengan itu. Apa yang Allah perintahkan, wajib atau sunnah dikerjakan. Apa yang Allah larang, haram atau makruh ditinggalkan. Kemudian mereka istiqomah. Apa yang mereka dapatkan? Maka otomatis akan turun para malaikat kepada mereka, seraya menyampaikan kepada mereka di saat ajalnya datang, tidak usah takut. Makna tidak usah takut di sini, tidak usah takut ya dengan apa yang akan datang di depanmu. Kamu akan selamat, tidak akan masuk neraka karena amal-amal salihmu. Dan jangan kalian bersedih, sedih dengan keluarga yang kalian tinggalkan, harta yang kalian tinggalkan, karena Allah ganti yang lebih baik. Dan terimalah berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ini ayat luar biasa dahsyatnya, surah Fussilat ayat 30. Orang-orang yang mengikrarkan Tuhanku Allah, kemudian mereka konsisten mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, ya, yang halal dinikmati, yang haram ditinggalkan, yang diperintahkan wajib atau sunnah semua dikerjakan. Ingat ya, amal sunnah juga perintah Allah. Contoh, zikir, baca Quran, sholat duha, walaupun sunnah perintah Allah juga. Jangan ditinggalkan, kerjakan semua, karena nanti akan ada penyesalan di surga. Kalau kita dibandingkan dengan teman kita yang kerjakan, dia dapat derajat yang lebih tinggi dari kita. Ya, begitu juga dengan meninggalkan yang haram dan yang makruh. Contoh makruh itu kan minum berdiri, makan berdiri, itu kan makruh hukumnya. Tidak dosa, tapi kalau Bapak Ibu tidak kerjakan dapat pahala. Yang makruh pun kita tinggalkan. Maka orang-orang yang seperti ini akan turun malaikat-malaikat di saat ajal mereka mau datang dan mengatakan pada mereka, kalian tidak usah takut menghadapi kematian ini. Sesudahnya aman semuanya, dan jangan kalian sedih meninggalkan keluarga dan harta-harta kalian, dan terimalah berita gembira dengan surga yang sudah dijanjikan. Ulama tafsir memaknakan istiqomah di sini setelah mengikrarkan Tuhanku Allah lalu istiqomah dengan 3. Yang pertama, istiqomah di atas tauhid, mengesahkan Allah, tidak pernah berbuat syirik, gak minta-minta sama batu, ya, pohon, keramat, jimat, orang mati, gak ada. Mintanya hanya kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Ini penting sekali ya. Ini termasuk orang yang nanti akan disampaikan berita gembira oleh para malaikat karena istiqomah di atas tauhid ya. Ada apa-apa, Bapak Ibu kembali kepada Allah saja. Masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah pekerjaan dan segala macam, kembali kepada Allah. Tidak usah ke dukun ya. Tidak usah melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang akhirnya merusak tauhid kita ya. Ini nggak usah. Ini hati-hati sekali karena dukun-dukun ini dulu namanya dukun. Setelah itu diubah jadi keren sekarang ya. Orang pintar, paranormal. Nah, ini bahaya sekali nih. Supaya orang mau percaya. Karena sebenarnya ini tidak benar semuanya. Sampai kata Nabi SAW, sampai mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, tanya saja. Belum percaya, nggak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia datang, dia bertanya, dia percaya, kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak boleh. Ya, jaga istiqomah di atas tauhid, esahkan Allah. Para sahabat Nabi itu kalau sendalnya putus, angkat tangan ke langit, ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Sendal minta sama Allah. Ya, tentu Allah tidak akan lemparkan sendal dari langit. Allah buat sebuah sistem sunnatullah untuk menjawab permintaan kita. Kalau kita minta begini, nanti tiba-tiba ada uang, kita bisa beli sendal. Ada yang kasih hadiah sendal. Itu jawabannya dari doa kita. Kita sakit, ya Allah sembuhin saya. Allah nggak akan lemparin obat dari langit, tapi
kita dapat dokter cocok konsultasi, dapat resep sembuh. Nah itu jawaban dari doa kita. Nah seperti itulah. Jadi istiqomah Bapak Ibu sekalian dalam tauhid. Yang kedua kata Ibnu Jauzi, istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Apa yang Allah perintahkan semua dikerjakan. Apa yang Allah larang semua ditinggalkan. Yang ketiga, istiqomah di atas ikhlas dalam beramal hingga maut menjemput. Maksudnya tetap istiqomah sampai salah seorang di antara kita meninggal dunia.